Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Di mata kuliah Bisnis Internasional, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Jawabannya adalah sebagai berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anak Muralita Ditya Orman, NPM 1931222237, ingin menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana perkembangan teknologi informasi mempengaruhi strategi global perusahaan? Hasil diskusi yang kami lakukan materi global marketing strategi kami mendapatkan jawabannya adalah dengan adanya teknologi, informasi perusahaan tidak hanya sekedar memajang dan menawarkan produknya di internet atau melakukan transaksi secara online, melainkan juga memanfaatkan informasi digital untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dan mitra bisnisnya, menyampaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing adalah dengan teknologi yang digunakan. Perubahan teknologi dapat menciptakan industri baru secara dramatis. Pengembangan dan inovasi produk dengan menggunakan teknologi dapat memberikan suatu kompetensi bagi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santio. Perkenalkan, nama saya Nilo Sintiawati dengan NPM 1932122248. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa sajakah faktor pendorong yang menentukan potensi globalisasi industri? Hasil diskusi yang kami lakukan tentang materi global marketing strategi, kami mendapatkan jawabannya yaitu faktor pendorong globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa memicu hadirnya hubungan dari negara lain karena faktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Globalisasi membawa faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Berikut beberapa faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, yaitu faktor perdagangan internasional dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, faktor keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, faktor merupakan perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, faktor ini dipicu karena kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Faktor kelima dipicu karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia, dan budaya. Faktor keenam yang terakhir ini dipicu karena adanya keamanan selera terhadap suatu barang antara negara satu dan negara lainnya. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya Igede Yudana Permana Putra dengan NPM 19321222243 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana kaitan antara strategi pemasaran global dan standarisasi. Hasil diskusi yang kami dapatkan di materi global marketing strategi ini, kami mendapatkan jawaban. Jawabannya itu adalah standarisasi dengan strategi pemasaran global itu sangat berkaitan satu sama lain, karena standarisasi ini adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran global dan mungkin atau tidak dapat digunakan oleh perusahaan tergantung pada campuran produk, kondisi pasar, tahap pengembangan pasar, dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Misalnya, elemen pemasaran bisa menjadi global tanpa
100% seragam dalam konten atau cakupan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Nama Liuyanto MPM 19321222252. Perbedaan strategi pemasaran regional dan global. Dari hasil yang kami dapat, strategi regional dapat didefinisikan sebagai subsidi silang dari pertempuran pangsa pasar dalam mengejar keuntungan produksi, branding, dan distribusi regional. Strategi regional di Eropa dan Amerika Utara didorong oleh tekanan ekonomi, politik, dan sosial akibat perkembangan blok perdagangan regional seperti European Union, North American Free Trade Agreement atau NAFTA, dan Southern Common Market atau Mercosur. Sedangkan strategi global adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global dengan cara membangun merek dengan cakupan global. Kemudian mempertahankan pangsa pasar secara domestik dan juga mengatasi fragmentasi selera atau preferensi konsumen antar negara. Saya Nimade Tiara Dewi Sasmita, NPM 1932 akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan dan kelemahan dari strategi pemasaran regional? Hasil diskusi yang kami lakukan, materi global marketing strategi kami mendapatkan jawabannya adalah blok perdagangan regional memiliki dua efek yang menguntungkan. Pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing dalam suatu blok tampaknya berkurang. Yang kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi makroekonomi dengan daerah, tren juga menuju harmonisasi yang lebih besar dari standar produk dan industri, standar polusi dan keselamatan, dan standar lingkungan. Kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara regional. Kemudian kekurangannya atau kelemahannya, strategi pemasaran tidak dapat dikembangkan tanpa mempertimbangkan persaingan dan kekuatan pasar lainnya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Untuk menghadapi kekuatan regional tersebut secara proaktif, 3 strategi tambahan perlu dipertimbangkan di tingkat perusahaan. Ini adalah subsidi silang pasar, identifikasi segmen pasar yang lemah, dan konsep pasar utama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ketut Ayu Tri Oktavia dengan NPM 1932 12246. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa manfaat dari implementasi strategi pemasaran global? Jadi menurut saya pribadi, manfaat implementasi strategi pemasaran global yaitu yang pertama itu bisa mengurangi biaya, yang kedua ada peningkatan kualitas produk dan program, yang ketiga ada peningkatan preferensi pelanggan, dan yang terakhir ada peningkatan keunggulan kompetitif. Jadi sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata dan jawaban yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.